alhamdulillah mempelainya sudah hadir, sehingga kemudian kita bisa apa yang bisa saya sampaikan akan diperhatikan oleh kedua mempelai. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk mewujudkan kehidupan itu penuh kebahagiaan, dan dari karena rahasianya Allah yang kemarin-kemarin rizki itu seret misalnya, tetapi setelah nikah menjadi jembar, menjadi mudah. Bagaimana itu terjadi? Yaitu pertama, peliharakan cinta kasih hari ini dan upayakan selanjutnya menjadi kasih sayang. Hari ini namanya mawaddah wal mahabbah, berikutnya nanti kalau sudah sepuh namanya rahmah. Kemudian permasalahannya bagaimana mewujudkan itu? Bagaimana mewujudkan itu, Pak Kiai? Ada dua hal yang harus diyakini oleh kedua mempelai berdua, oleh kita bersama-sama. Kenapa kita ketemu dengan bapak, dengan suami? Harus kita yakini bahwa pertemuannya itu adalah karena Allah. La yajtami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabum minallahi qad sabaq. Ini yang harus diyakini oleh kedua mempelai berdua. Kedua mempelai berdua itu tidak akan ketemu kecuali karena qada dan qadarnya Allah. Panjenengan monggo yakini dengan bapak itu tidak akan ketemu. Tetapi kenapa ketemu? Karena ada qadanya Allah, karena ada qadarnya Allah. Wa kitabum minallahi qad sabaq. Ketentuan itu telah terdahulu adanya. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Termasuk panjenengan yang sudah sepuh-sepuh, yakini bahwa panjenengan bertemu dengan bapak itu adalah karena qada Allah. Nah, qada Allah itu bapak dan ibu-ibu sekalian, la yaqdillahu limu'minin qada'an illa ayyakuna khairan lahu. Allah tidak akan memberikan qada kepada seorang mukmin kecuali bahwa qada itu adalah yang lebih baik untuknya. Mas Ilman dan Mbak Muzdalifah itu harus punya keyakinan. Ini nas bahwa ananda berdua ketemu itu karena qadanya Allah, karena ketentuan Allah. Nah, qada Allah itu yang menimpa pada seorang mukmin itu akan lebih baik untuknya. Jadi Mas Ilman itu harus meyakini bahwa Mbak Muzdalifah adalah yang paling baik untuk Mas Hilman, bukan yang lain. Sebaliknya Mbak Muzdalifah harus yakin bahwa Mas Hilman itu adalah yang lebih baik untuknya, bukan yang lain. Karena telah terjadi pernikahan dan pernikahannya adalah karena Allah, karena qadanya Allah. Qadanya Allah, ketentuannya Allah tidak akan menimpa kepada seorang mukmin kecuali bahwa itu adalah yang lebih baik untuknya. Mohon maaf saya cerita awal saya ini, mohon maaf, dari sejak usia 17 tahun orang tua saya meninggal dunia, abah saya meninggal dunia. Dan kemudian ya karena tidak punya orang tua, ibu saya juga tidak berdaya. Kemudian saya sekolah, saya kuliah, saya mesantren. Nah, tidak ada yang memikirkan dalam hal pernikahan, jalan sendiri. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pernah saya melamar orang. Selesai melamar, diterima lamaran itu.
tidak lama dikembalikan karena memang dianggap oleh orang tuanya tidak punya masa depan. Itu berkali-kali sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, akhirnya saya dipaksa oleh orang tua, bukan orang tua sudah tidak ada, oleh teman-teman saya dipaksa untuk mendatangi seorang gadis yang belum pernah kenal dari sejak lahir. Jam 2 dipertemukan, jam 4 dilamar, 4 sore, jam 2 siang dipertemukan, jam 4 dilamar. Yang melamar mereka keluarga yang mengikuti saya, teman-teman, ada 5 orang. Mereka setelah dipertemukan dengan calon istri saya, mereka berembuk, bagaimana, setuju? Setuju. Saya tidak boleh bersuara. Apa kata mereka saja? Ya saya manut, itu aja. Jam 8 dinikahkan, jam 8 malam. Sempat saya sedih, susah, karena ya belum terjadi perkenalan, apa kok moro-moro harus nikah. Saya dibawa ke rumahnya bude saya. Di sana saya dipijeti dan lain sebagainya sampai diminumi jamu karena jatuh sakit. Kemudian keluarga perempuan datang menyusul kita untuk dinikahkan jam 8 itu. Masih sakit. Ya, karena kaget ya. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, akhirnya saya dinasehati, sudah, itu adalah ketentuan Allah dan itu yang terbaik untuk panjenengan. Ini kepada kedua mempelai berdua. La yajtami usnani illa biqada'in wa qadar. 2 orang itu tidak akan ketemu kecuali karena ada qada'nya Allah. Wa kitabun minallahi qad sabaq. Ketentuan bahwa itu adalah qada'nya Allah, bahwa itu nanti akan bertemu, itu sudah terdahulu adanya. Nah, la yaqdillahu limu'minin qada'an illa ayyakuna khairan lahu. Allah tidak akan memberikan qada' kepada orang mukmin kecuali lebih baik untuknya. Sampean dengan calon istri sampean, dia itu yang terbaik untuk sampean. Tapi harus diyakini, dan sampean kan mukmin. Sampean untuk dia itu yang lebih baik. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah dinasehati baru saya bangkit. Akhirnya kita menuju tempat akdun nikah dan langsung dinikahkan, dan sudah ditunggu oleh sekitar 200 orang. Mereka merasa terkejut. Tadi pagi belum ada apa-apa, saya datangnya juga jam 2. Kemudian jam 4 dilamar, yang ngelamar ya tamu berlima itu. Kemudian mereka dari 5 itu 4 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Nah, bahkan yang 1 orang itu sempat membisiki saya, sudah, saya akan membela. Kalau sampean masih belum senang, tidak apa-apa, saya membela. Tapi karena seorang kalah sama yang 4, akhirnya jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Setelah kemudian saya mendapatkan nasihat begini, sampean kepingin yang lebih baik atau kepingin yang tidak lebih baik? Ya, yang masa lalu sampean itu bukan yang lebih baik. Allah tidak menentukan qada'nya saat ini. Ini itu yang akan lebih baik. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Akhirnya subhanallah, tunangan saya yang saya lamar 3 orang tadi dilamar dikembalikan. Ya, sekarang masih hidup semua, ya, dan sudah janda semua. Ketika sudah janda, mereka kepingin kembali kepada saya. Ya. Setelah mendengar saya orang kaya, saya punya pesantren besar. Ya. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya hampir, mohon maaf nih, rahasia ini ya, hampir kembali, saya hampir memenuhi itu.
Tetapi mohon maaf, saya banyak teman, seorang ulama dari Mesir, ulama tapi usianya kurang lebih sama lah dengan saya, Syekh Ahmad namanya, Doktor Ahmad, mengatakan kepada saya, jangan kembali, hampir konflik, hampir kembali, jangan kembali. Apa kata mereka? Ada dua hal yang disampaikan oleh Dr. Ahmad ini. La tatafakkar 'anil madi wa fil madi jirah. Jangan kamu berpikir tentang masa lalu. Masa lalu itu menjadi masa lalu karena banyak luka di dalamnya. Jangan berpikir itu. Itu satu. Nomor dua, Dr. Ahmad menasehati saya. Akhirnya saya tidak mau kembali. Natamanna 'anil madi bal law ja'al madi lakarihnahu. Kadang-kadang kita kepingin kembalinya masa lalu, tetapi kalau masa lalu itu kembali betul, lakarihnahu, sungguh kita akan tidak senang untuk kembalinya masa lalu itu. Saya dinasihati itu, ya akhirnya terus saya mengikuti. Dan saya heran, bukan apa-apanya saya, cuma sebagai teman Dr. Ahmad dari Mesir, tapi memaksa saya untuk tidak boleh, itu habis-habisan. Ya, sehingga kemudian akhirnya saya ini saya sampaikan kepada dua mempelai. Jadi yakini pertemuannya adalah karena qadha-nya Allah, dan qadha Allah yang menimpa kepada orang mukmin itu yang lebih baik untuknya. Itu nomor satu, dipegangi, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian nomor dua, tadi saya mendengar yang membaca Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kita ini berjodoh-jodohan, kita ini bersuami istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah mewujudkan cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih ini hari ini yang masing-masing ada daya tariknya kepada masing-masingnya. Kasih sayang nanti kalau sudah tua, walaupun sudah tua masih terus mempunyai keterkaitan. Berbahaya sekali kalau mawaddah tidak berkelanjutan dengan rahmah. Nah, saya sampaikan wa min ayatihi. Makanya saya akan kembali lagi nanti kepada menceritakan pengalaman saya. Wa min ayatihi, ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita cinta kepada istri, istri cinta kepada kita, itu tanda kekuasaan Allah. Hati-hati bisa hilang. Hati-hati bisa hilang. Oleh karena itu tanda kekuasaan Allah. Jadi mohon maaf, bukan karena cantik, bukan karena tampan, bukan. Harus diyakini bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah, yang oleh karenanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, terutama kedua mempelai berdua, harus berdoa senantiasa. Ini kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, harus selalu berdoa untuk terwujudnya cinta kasih dan kasih sayang. Jadi mohon maaf, saya cerita kembali kepada istri saya. Namanya jam 2 dipertemukan, jam 4 dilamar, dan dilamarnya itu oleh mereka, oleh pengiring saya. Saya tidak boleh, jadi ada perjanjian sebelum berangkat, saya mau mengantarkan sampean, kita berlima mau mengantarkan, tapi sampean tidak punya hak bicara. Diterima atau tidak apa kata kita. Nah, saya sudah mengiyahi. Kenapa? Sampean punya masa lalu, ingat dengan masa lalunya,
berbahaya, tidak akan disenangi. Saya malu kepada pihak yang akan didatangi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi punya kesepakatan itu, jam 2 ketemu, jam 4 dilamar, jam 8 dinikahkan. Kan belum senang. Akhirnya setelah pernikahan saya tidur bersama istri saya. Istri saya itu masih muda sekali. Istri saya ini baru SMP kelas 3, belum selesai sekolahnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon maaf, sebelum berangkat untuk melamar istri saya, mendatangi istri saya minta kepada Allah, Ibu, ya Allah, nikahkan saya dengan orang miskin. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang tidak dikenal lagi nasabnya. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang orang tuanya tidak memiliki kedudukan. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang tidak pandai. Ada 4. Tidak pandai, miskin, orang tuanya tidak punya kedudukan, dan tidak kaya. Ini permintaan saya. Dan setelah itu malam hari kita diminta oleh orang tuanya untuk tidur. Kasihan saya terang-terangan, ya karena belum senang ya. Saya ungkur-ungkuran malam hari, bahkan istri saya keluar dari kamar. Terus kemudian datang waktu subuh, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, istri saya pamit, katanya saya mau sekolah, karena memang kelas 3 SMP, berangkatlah sekolah. Saat itu Bapak dan Ibu sekalian, saya menjerit, ya Allah, dia istri saya, dia sudah dinikahkan, sudah akdun nikah, istri saya. Kalau yang kemarin-kemarin itu masih baru dilamar, kalau ini sudah istri. Ya Allah, saya sholat duha, sholat hajat. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kasih dan kasih sayang saya kepada istri saya. Saya belum melihat istri saya itu seperti apa, belum melihat. Tidak kepingin melihat, karena gangguan masa lalu ini. Akhirnya subhanallah, setelah pulang sekolah menemui saya melihat, loh, kok cantik istri saya. Ini Bapak dan Ibu, ini kekuatan doa. Karena apa? Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, harus berdoa. Berdoa pakai bahasa Indonesia saja, nak, ya. Begini berdoanya. Habis sholat panjenengan berdoa, ya Allah, wujudkan cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih ini mahabbah atau mawaddah. Kasih sayang itu rahmah. Ya Allah, wujudkan cinta kasih dan kasih sayang saya dengan istri saya dengan saya. Ya Allah, wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang antara saya dengan istri saya. Artinya saling. Jangan salah berdoa, ya Allah, wujudkanlah cinta kasihnya istri saya kepada saya. Itu tidak boleh. Atau berdoa, ya Allah, wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang saya kepada istri saya. Itu tidak boleh. Yang boleh, Allahumma ja'al baini wa bainaha, Allahumma ja'al baini wa bainahu mahabbatan wa mawaddatan wa rahmah. Ya Allah, wujudkanlah cinta kasih antara saya dan istri saya. Artinya saling. Ya, bagi istri, ya Allah, wujudkanlah cinta kasih antara saya dan suami saya. Cinta kasih dan kasih sayang. Hari ini cinta kasih, nanti kalau sudah sepuh kasih sayang. Kenapa? Kalau panjenengan berdoanya salah, ya Allah, wujudkanlah cinta kasihnya istri saya kepada saya.
Atau sebaliknya, ya Allah wujudkanlah cinta kasih saya kepada istri saya. Bapak dan ibu sekalian, dua-duanya itu tidak enak. Mencintai saja tanpa dicintai merana. Waduh, sudah nemen-nemen mencintai dia, kok tidak pernah peduli, merana Pak Kiai Mukhlis. Dicintai saja tanpa mencintai, gerisih. Ingat? Ya, gerisih tahu enggak? Ya. Jadi kita dicintai saja tanpa mencintai, gerisih, sumpek. Mencintai saja tanpa dicintai, merana. Tidak ada yang baik. Yang baik itu saling mencintai. Makanya kita dituntun, dibimbing berdoanya Allahumma ja'al baini wa bainaha, Allahumma ja'al baini wa baina zaujati mahabbatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma ja'al baini wa zauji mahabbatan wa mawaddatan wa rahmah. Antara saling. Nah, saling itu akan saling mewujudkan cinta kasih dan kasih sayang. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah bingung saya nikah ini gimana, tidak ada gairah sama sekali karena gangguan masa lalu tadi. Tetapi setelah saya sholat duha, sholat hajat, kemudian istri saya datang, "Loh, masih muda, cantik lagi." Subhanallah. Ini karena berdoa. Oleh karena itu kedua mempelai dua saja sudah. Yakini pertemuannya adalah karena qada Allah yang menimpa kepada orang mukmin adalah yang paling baik untuknya. Maka istri saya adalah yang terbaik bagi saya, suami saya adalah yang terbaik bagi saya. Yakini itu. Nomor dua, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, senantiasa berdoa. Hari ini mohon maaf, saya tidak berdoa dengan istri saya. Sampai hari ini, malam hari saya mesti berdoa. Malam hari saya membiasakan diri untuk sholat hajat, sholat tahajud malam hari. Dan saya berdoa. Salah satu di antara doanya saya tetap Allahumma ja'al baini wa baina zaujati mahabbatan wa mawaddatan wa rahmah. Ini anehnya kalau lupa berdoa gegeran besoknya. Anehnya kalau lupa berdoa, tapi kalau sudah berdoa ya luar biasa. Dan itu pula yang kemudian akan membawakan fadilahnya Allah dalam pernikahan yang dilimpahkan kepada kedua suami istri. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi itu kepada kedua mempelai dan panjenengan Bapak Ibu monggo dipraktekkan ya. Jadi berdoa, Bapak berdoa. Sudah, untuk apa sih hidup kok kemudian gegeran? Untuk apa hidup kok kemudian tidak membawakan kebahagiaan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian memberikan barokah kepada saya, mohon maaf. Walaupun tadi berdoa 4 hal yang selalu saya ingat. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang tidak pandai. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang miskin. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang orang tuanya sudah tidak didengar lagi nasabnya. Walaupun akhirnya kemudian mertua saya punya nasab. Ya Allah, nikahkan saya dengan orang yang tidak memiliki kedudukan. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian membawa barokah. Ini kehidupan bahagia, cita-cita terkabulkan, anak-anaknya soleh solihah luar biasa. Mudah-mudahan selanjutnya juga demikian. Harta melimpah ruah dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, kalau sudah mampu mewujudkan demikian, maka istri akan menjadi istri yang barokah. Suami akan menjadi suami yang barokah kalau sudah mampu mewujudkan demikian. Dalam hadis Nabi disebutkan, mohon maaf ini jadi yang paling sensitif justru suami istri. La khaira wala syu'mata illa fi salasin.
Tapi hadisnya bukan begitu. Lau kana hunakal khairu wasyu'mu lakana fi zaujah. Andaikan saja ada barokah dan sial, maka adanya yang pertama di istri atau suami. Nah, kalau panjenengan meyakini yang dua hal, pertemuan saya adalah karena qada Allah dan qada Allah yang menimpa kepada orang mukmin adalah yang paling baik untuknya, bahwa cinta kasih dan kasih sayang itu adalah merupakan rahasianya Allah, makanya harus berdoa. Kalau panjenengan melaksanakan ini, insya Allah nanti istrinya akan menjadi istri yang barokah, suaminya akan menjadi suami yang barokah. Lau kana hunakal khairu wasyu'mu lakana fiz zaujah. Nomor 2 sebagai tambahan ya saja, wa fil baiti. Dan yang nomor 3 wa fir rukub, yaitu di istri. Kalau saja ada barokah dan sial, maka adanya di istri atau suami, nauzubillah min dzalik. Tetapi ketika didasari dengan dua hal yang saya sampaikan, insya Allah akan menjadi barokah, ya, baik suaminya ataupun istrinya. Nomor dua rumah. Jadi rumah juga akan membawa barokah dan akan membawa sial. Begitu juga nomor 3 kendaraan kalau ada. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu nanti biasanya orang kalau membuat rumah kemudian diselamati agar rumahnya rumah yang barokah, kendaraan juga diselamati agar kendaraannya barokah. Kemudian kalau istri suami diistikharoi awalnya dan dipandu dengan doa, dan kemudian pernikahannya ada pengajian yang semacam ini, insya Allah kemudian akan menjadi yang barokah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh banyak-banyak biar ingat tentang dua hal itu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan namamu yang paling agung, yang manakala kami berdoa menggunakannya Engkau kabulkan doa kami, dan manakala kami meminta menggunakannya Engkau berikan permintaan kami. Ya Allah, ya Wahidu, ya Ahad, ya Fardu, ya Somad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al bainal arusyaini mahabbatan wa mawaddatan wa rahmah, waj'alhuma al-mutazawwijaini as-salihaini an-najihaini al-faizaini fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, wujudkanlah cinta kasih dan kasih sayang antara kedua mempelai, antara Mas Ilman dengan Mbak Musdalifah. Tautkanlah di antara mereka berdua seperti Engkau telah mentautkan antara Adam dan Siti Hawa. Engkau telah mentautkan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah al-Kubra. Jadikanlah mereka berdua merupakan suami istri yang saling cinta mencintai, yang bahagia, yang penuh dengan kebarokahan. Allahumma barik lahuma fi umurihima wa auladihima wa arzakihima wa amwalihima. Allahumma ya Allah, limpahkanlah barokah kepada mereka berdua, kaitannya dengan usia mereka, kaitannya dengan anak turun mereka, kaitannya ya Allah dengan harta benda mereka, dengan rizki mereka, ya Allah, kaitannya dengan kehidupan mereka. Allahumma rzuqhuma auladan salihin ulama nafi'ina li anfusihim wa walidayhim walidinihim wa li hayatin nas. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki kepada mereka berdua berupa anak-anak yang soleh dan solihah,
yang bermanfaat bagi diri mereka, bagi kedua orang tuanya dan bagi kehidupan masyarakatnya. Allahumma rzuqhuma rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubaraka min ghairi haulin wala ta'bin min kullin nawahi bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki kepada mereka berdua, rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin segala para undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan terangkai dengan Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim MAG. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pejat Mojokerto. Kepada beliau kami haturkan jazakallah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin segala para undangan yang berbahagia, karena sudah memasuki rangkaian acara yang terakhir digabung dengan kegiatan Mau'idatul Hasanah, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nongkak jengkelepon pemotor, ikhtinas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.